Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan olehnya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan beberapa wujud benda dan sifat-sifat bendanya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak ayo kita buka dulu bukunya halaman 7. Sudah semuanya dibuka? Praktek. Peristiwa. Semua orang pasti akan mengalami peristiwa. Entah itu peristiwa pribadi, keluarga maupun di masyarakat. Nah, di sini peristiwa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Nah, di sini apakah pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan? Coba sebutkan. Nah, betul, mendapatkan nilai yang bagus. Betul juga mendapatkan kado yang bagus ketika sedang ulang tahun. Coba kalian, apakah pernah kalian mendapatkan peristiwa yang menyedihkan? Nah, betul, jatuh dari sepeda itu salah satunya. Nah, peristiwa ini juga dialami oleh bangsa Indonesia. Peristiwa. Bangsa Indonesia pun pernah mengalami peristiwa pada zaman dahulu. Ada yang tahu peristiwa apa yang pernah dialami Indonesia pada zaman dahulu? Nah, penjajahan. Sekarang kita akan membahas peristiwa bangsa Indonesia. Nah, pada awal abad ke-15, bangsa Barat atau bangsa Eropa. Kenapa bisa disebut bangsa Eropa disebut bangsa Barat? Karena wilayah Eropa berada di barat Kepulauan Indonesia. Bangsa Barat pertama kali menjajah Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis, yang dimana Alfonso pertama kali mendarat di Selat Malaka. Kenapa Alfonso memilih Selat Malaka untuk pertama kali mendaratnya? Karena Selat Malaka jalur perdagangan antara negara Tiongkok dan negara India. Bangsa Barat yang pertama kali menjajah Indonesia yaitu bangsa Portugis. Nah, pada tahun 1511 bangsa Portugis mendarat pertama kali di Indonesia, tepatnya terletak di Selat Malaka. Pada awal kedatangannya, bangsa Portugis belum berniat untuk menjajah Indonesia, karena niat awal dari Portugis itu adalah untuk berdagang. Nah, setelah mereka tahu bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah, contohnya itu rempah-rempah, mereka ada niatan untuk menjajah dan menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, ini bangsa Portugis. Nah, pada tahun 1511 bangsa Portugis mendarat di Malaka. Kenapa mereka mendarat di Malaka? Karena Selat Malaka pada zaman itu adalah jalur perdagangan antara negara Tiongkok dan negara India. Nah, awal kedatangannya bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso del Albuquerque pada tahun 1511 di Selat Malaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi pada bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-15, bangsa Barat atau biasa dinamakan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kenapa bangsa Barat dinamakan bangsa Eropa? Karena kepulauan Eropa berada di sebelah barat kepulauan Indonesia. Bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia yaitu bangsa Portugis pada tahun 1511. Nah, pertama kali bangsa Portugis datang ke Indonesia yaitu hanya untuk berdagang, bukan untuk menjajah. Nah, ketika mereka tahu bahwa bangsa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah dan kekayaan lainnya, mereka inisiatif ingin menjajah dan menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu siapa pemimpin ekspedisi bangsa Portugis datang ke Indonesia? Benar. Pertama kali bangsa Indonesia datang ke Indonesia dipimpin oleh Alfonso del Albuquerque. Dia datang ke Indonesia pertama kali di Selat Malaka. Kenapa?
mereka datang ke Selat Malaka karena Selat Malaka zaman dahulu adalah jalur perhubungan antara negara Tiongkok dan negara India. Tidak sampai di situ, bangsa bangsa Portugis udah tidak sampai di situ, bangsa Portugis mencari tahu di manakah letak pusat rempah-rempah yang ada di Indonesia. Setelah sekian lama mereka mencari tahu di mana letak sumber rempah-rempah itu, ketemulah sumber rempah-rempah itu berada di Kepulauan Maluku. Nah, bangsa Portugis datang ke Pulau Maluku dipimpin oleh Antonio. Udah. Bangsa kedua yang menjajah Indonesia yaitu bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian del Canio. Bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, motivasinya sama, yaitu ingin mencari rempah-rempah yang berada di Indonesia. Nah, bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Pulau Maluku juga, sama seperti seperti bangsa Portugis. Nah, tapi bangsa Spanyol mendarat pertama kali di Kepulauan Tidore. Nah, di Kepulauan Maluku itu ada dua bangsa, yaitu yang dikuasai oleh dua bangsa, itu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, terjadilah peperangan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, bangsa Portugis menghasut warga Kepulauan Ternate untuk melawan bangsa Spanyol, dan sebaliknya bangsa Spanyol menghasut warga-warga dari Kepulauan Tidore untuk berperang melawan Portugis. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mereka menghitung kerugian yang terjadi atas peperangan tersebut, diadakanlah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa. Yang isinya, perjanjian itu adalah bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku, dan Maluku diserahkan ke bangsa Portugis. Secara tidak langsung, bangsa Portugis memenangkan pertempuran melawan Spanyol. Nah, yang terakhir, bangsa Barat yang menjajah Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Nah, ini bangsa Belanda. Bangsa Belanda menjajah Indonesia itu paling lama. Ada yang tahu berapa tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia? Betul, 350 tahun. Nah, di sini cikal bakal bangsa Belanda menjajah Indonesia itu adalah bangsa Eropa. Sangat sulit sekali mereka mencari rempah-rempah di Eropa, dan inilah menjadi motivasi mereka untuk menjelajahi Nusantara. Nah, ini bangsa Barat yang terakhir yang menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun. Latar belakang bangsa Belanda menjajah Indonesia itu sangat sulitnya mereka mencari rempah-rempah yang di Eropa, dan inilah menjadi motivasi mereka untuk menjelajahi Nusantara. Pertama kali bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1556 di Pelabuhan Banten. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Salah satu faktornya itu adalah 3G. G yang pertama itu adalah gold. Apa itu gold? Gold adalah untuk mencari kekayaan. Gold dalam bahasa Inggrisnya itu adalah emas. Maksud dari kekayaan itu adalah rempah-rempah, terkhususnya itu cengkeh. Cengkeh harganya itu setara dengan emas pada zaman penjajahan dulu. Cengkeh banyak sekali manfaatnya, di antaranya itu adalah manfaat yang pertama cengkeh itu adalah untuk obat-obatan. Cengkeh juga
kalau diolah lebih lanjut bisa menjadi obat sakit gigi. Selanjutnya, cengkeh juga bisa dijadikan sebagai wangi-wangian udara, wangi-wangian ruangan. Nah, ini Bapak punya contoh cengkeh yang zaman dahulu sangat mahal sekali ya. Ini. Nah, dengan banyak manfaat inilah cengkeh bisa disetara dengan emas pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya G yang kedua itu adalah gospel. Gospel artinya untuk menyebarkan agama yang dianut mereka. Selain mencari kekayaan, bangsa penjajah juga ada misi khusus tertentu, yaitu diantaranya untuk menyebarkan agama yang dianutnya ke daerah penjajahnya, daerah jajahannya. Nah, di sini G yang ketiga itu adalah glory. Arti dari glory itu adalah kejayaan. Semakin banyak daerah yang dikuasai oleh bangsa tertentu, maka semakin seringlah mereka disegani oleh negara lain. Faktor pendorong yang terakhir dari bangsa penjajah datang ke Indonesia adalah perkembangannya iptek. Untuk berkembangnya iptek, iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa bangsa Indonesia. Nah, sekarang selanjutnya kalian buka buku paketnya halaman 10. Nah, di situ ada contoh soal dan kalian kerjakan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang wujud dan sifat-sifat dari benda. Berdasarkan pengelompokannya, wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, Bapak di sini mempunyai contoh dari wujud benda padat. Ini apa namanya anak-anak? Betul. Ya, ini namanya spidol. Nah, contoh dari benda cair, ada yang tahu? Ya, betul, air. Dan contoh dari benda gas itu adalah, tahu gak? Udara, benar, udara. Nah, di sini berdasarkan sifatnya, benda padat sifatnya itu tidak bisa dipengaruhi oleh wadahnya. Sedangkan benda cair sifatnya itu mengikuti wadah yang akan ditempatinya. Nah, sifat-sifat benda padat adalah sifat benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Sedangkan sifat dari benda cair bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Sedangkan bentuk benda gas bentuknya bisa di mana-mana, entah itu di ruangan atau dan lain sebagainya. Setelah kalian tadi belajar tentang wujud dan sifat-sifat benda, ayo dibuka bukunya halaman 10. Kita akan mengikuti percobaan. Kalian sudah membawakan barang-barang yang diinstruksikan Bapak kemarin. Bagaimana tadi pembelajarannya, menyenangkan? Coba Bapak akan mengulangi ya. Tadi pembelajaran pertama kita membahas tentang apa? Betul, membahas tentang peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan yang kedua apa? Tuh, mengetahui wujud dan sifat-sifat benda. Sekian pembelajaran dari Bapak. Silakan siapkan doanya. Ardian, siapkan.